alhamdu rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin alihi tahirin wa la'natullah ala ajmain minal an ila qiyami yaumiddin amin ya rabbal alamin. Qala amirul mu'minin sayyidul muttaqin maulal muwahhidin Ali ibn Abi Thalib alaihissalam di dalam hikmah yang ke-47. Qadrul rajul ala qadri himmatih wasidquhu ala qadri muruwatih wa syuja'atuhu ala qadri anfatih wa iffatuhu ala qadri ghairatihi. Amirul Mu'minin Imam Ali Islam di dalam hikmah yang ke-40 menyatakan bahwa kadarnya seorang lelaki itu berdasarkan kadarnya tujuan dan cita-citanya. Jadi kalau mau melihat seorang lelaki itu kualitasnya bagaimana, kalau mau melihat seorang lelaki itu takarannya bagaimana, kalau mau melihat seorang lelaki itu istilahnya kemampuannya bagaimana, dikatakan lihatlah pada tujuan. Lihatlah pada tujuannya, lihatlah pada cita-cita. Ini yang pertama. Nanti kita akan bahas. Wasidquhu ala qadri murubatih. Dikatakan dan kebenaran seorang manusia itu berdasarkan kadar dari harga diri dan kewibawaan. Artinya semakin orang berwibawa, maka dia semakin jujur. Semakin dia memiliki harga diri, dia semakin jujur. Ini yang kedua. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, dan keberanian seorang manusia itu berdasarkan kadar jati dirinya. Keberanian seseorang berdasarkan kadar jati dirinya. Atau keberanian seseorang berdasarkan kadar tekanan terhadap dirinya. Artinya semakin orang merasa tertekan dan semakin orang merasa terhimpit, namun dia tetap menjaga harga dirinya, tidak jatuh kepada jalan-jalan yang sesat, dan dia tetap teguh, dan dia tetap dalam pendirian, maka ini yang dimaksud dengan keberanian. Dan yang terakhir, wa iffatuhu ala qadri ghairatihi, bahwa kesucian seorang manusia itu terletak pada kecemburuannya, atau terletak pada ghirahnya, atau terletak pada semangatnya. Ini 4 sifat yang disampaikan Amirul Mukminin Imam Ali Islam di dalam hikmah yang Jadi yang pertama, kadar seorang lelaki dilihat dari tujuan dan cita-cita. Yang kedua, kebenaran seorang lelaki, seorang manusia, kebenaran yang pertama, kadarnya seorang manusia dilihat dari tujuannya, dilihat dari cita-cita. Yang kedua, dan kejujuran dan kebenaran seorang manusia dilihat dari kadar harga dirinya. Yang ketiga, dan keberanian seorang manusia diukur berdasarkan kadar jati diri dan tekanan yang menghimpit diri. Dan yang keempat, kesucian seorang manusia, kebersihan seorang manusia, keterjagaan seorang manusia diukur berdasarkan ghirah, semangat, dan kecemburuan. Apa maksudnya? Kita bahas. Yang pertama, kadar manusia, ukuran manusia, takaran manusia itu dilihat berdasarkan kadar tujuannya. Berdasarkan kadar tujuannya, berdasarkan kadar cita-citanya. Cita-cita berbeda dengan angan-angannya.
Berbeda dengan angan-angan. Cita-cita itu yakni sesuatu yang hendak dicapai, sesuatu yang akan digapai, dan sesuatu yang akan diraih berdasarkan perhitungan yang komprehensif, berdasarkan perhitungan yang konkret, berdasarkan perhitungan yang profesional, dihitung secara profesional, yakni tidak gegabah. Misalnya misalnya saya mau jadi dokter. Misalnya ini anak kita, anak usia 5 tahun, orang tuanya mau menjadikan anaknya dokter, atau anaknya usia 7 tahun mau jadi dokter. Maka dihitung, kalau mau jadi dokter, maka di usia 21 saya harus masuk di kampus kedokteran, di kampus yang ada jurusan. Nah, untuk mencapai itu saya harus menguasai ilmu pelajaran ini. Misalnya matematika, fisika, biologi, dan kimia. Dan untuk mengetahui itu, maka saya harus belajar matematika dengan cara begini, fisika dengan cara begini, biologi. Nah, itu semua dihitung dengan rinci, sehingga sejak awal itu sudah dipersiapkan. Nah, ini disebut dengan rincian yang profesional, yang komprehensif, yang terdalili, yakni ada hujjah dan ada dalil. Jadi nggak sembarang untung-untungan, besok-besok mau jadi dokter untung-untungan deh. Ya kalau saya lulus, saya jadi dokter. Kalau nggak lulus, ya belum nasib. Enggak begitu. Kita enggak untung-untungan, nggak nasib-nasiban dalam hidup ini. Dalam hidup ini nggak nasib-nasiban. Saya nasib-nasiban deh kalau lempar mata koin, lempar uang. Kalau munculnya gambar ini, insya Allah saya menang. Kalau munculnya gambar ini, insya Allah saya menang. Nah, kehidupan itu penuh perhitungan. Ada sebab akibat yang harus dijalani. Kalau sebabnya begini akan menghasilkan akibat yang begini. Kalau kita nanamnya jengkol, tidak akan keluar buah durian. Dan kalau kita nanamnya biji mangga, tidak akan keluar buah timun. Jadi ada sebab akibat yang Nah, semakin tujuan kita itu mulia, semakin tujuan kita itu tinggi, semakin tujuan kita itu besar, maka kadar kita juga sebesar. Contoh misalnya, ada orang yang cita-citanya banter-banter cuma jadi ketua RT. Orang yang tujuannya banter-banternya hanya jadi ketua RT. Ini orang yang hanya mau jadi ketua RT, dia nggak perlu sampai S3 kuliah, nggak perlu belajar nuklir, nggak perlu belajar atom, nggak perlu belajar matematik, nggak perlu belajar parabola dan sebagainya, kurva parabola, geometri, itu nggak perlu. Orang cuma mau jadi ketua RT. Nah, ini tidak perlu hitung-hitungan begitu. Enggak. Artinya apa? Artinya ketika tujuannya banter-banter cuma jadi ketua RT, ya sudah, kamu temenan sama yang tukang main gaplek, temenan yang sama tukang main kartu, temenan yang sama tukang ngopi di warung kopi sama main catur. Kalau kamu akrab, kamu jadi ketua RT. Artinya apa? Ketika tujuannya hanya sebatas itu, maka dia akan menyesuaikan dirinya untuk menjadi seperti itu. Kan gitu. Saya mau jadi ketua RT. Kalau saya mau jadi ketua RT, saya harus dekat sama yang main gaplek, saya harus dekat sama yang main catur di warung kopi, saya harus dekat sama pengajian-pengajian. Kan gitu. Akhirnya dia akan membentuk dirinya sedemikian rupa sehingga bisa masuk di lini-lini ini, bisa masuk di ranah-ranah ini. Sehingga orang akan melihat, oh kadar dia ya sebatas. Dan usaha yang dia lakukan juga hanya sebatas itu saja. Lalu naik tingkat derajat. Ada orang yang mau jadi presiden cita-cita. Nah, ketika orang cita-citanya mau jadi presiden, di undang-undang disyaratkan harus sarjana 1, strata 1, S1. Berarti saya harus kuliah. Dia akan ngejar itu. Saya harus tamat S1. Kenapa? Karena saya mau jadi presiden. Terus saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Kenapa? Karena saya mau jadi presiden. Karena tujuannya mau jadi presiden, dia akan menciptakan dirinya, dia akan membentuk dirinya, dia akan menempah dirinya untuk mengikuti jalur. Tujuan berikutnya, dia katakan misalnya saya mau menjadi orang yang bermanfaat. Kalau ini susah sekali. Jadi orang yang bermanfaat susah sekali. Sebagaimana diriwayatkan, dikatakan yang paling mulianya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling mulianya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dikatakan afdalukum anfa'akum
'alan nas. Paling utamanya dari kalian adalah anfa'ukum 'alan nas, yakni yang paling bermanfaatnya kalian bagi manusia. Yang paling bermanfaatnya kalian bagi manusia. Nah, karena cita-citanya mau jadi orang yang bermanfaat, maka dia akan memposisikan dirinya, menempa dirinya, menjadikan dirinya, mengkrit dirinya, melatih dirinya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan menjadi orang yang bermanfaat itu banyak sisi. Harus jujur, harus ini. Sehingga dia akan berusaha di semua lini itu. Nah, ketika tujuannya besar, kan mau jadi orang bermanfaat ini besar banget, maka dia juga ternilai sangat besar. Kenapa? Orang akan, wah, si Pak Ali itu jujur banget, Pak Ali itu dermawan banget, Pak Ali itu begini banget, Pak Ali itu ramah banget, Pak Ali itu orangnya senyum banget. Wah, walhas. Kenapa? Karena dia mau jadi orang bermanfaat. Sehingga kadarnya di takaran masyarakat itu sangat besar. Terus apa lagi? Tujuan yang terbesar, dia mau menjadi hambanya Tuhan. Nah, ini yang ribet jadi hamba Tuhan. Kenapa ribet? Karena tujuan utama dan tujuan paling mulia itu jadi hambanya Tuhan. Dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh. Abduh dulu baru rasul. Abdun dulu, hamba dulu baru rasul. Dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abdun yakni hamba, yakni budak sahaya. Abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya Tuhan. Dan kehambaan manusia terhadap Tuhan itu adalah kemuliaan. Titel dan subjek atau slogan yang kita pakai bagi diri kita sebagai hambanya Tuhan, ini adalah kemuliaan. Dan ini tujuan yang paling utama dan sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena kita melabelkan diri kita dengan Tuhan. Sama seperti begini. Contoh misalnya, dikatakan dia sopirnya Pak RT. Sopirnya Pak RT. Terus kita labelkan lagi lebih jauh. Sopirnya Pak RT, mana yang lebih tinggi kah? RT atau RW? RW, Ustaz. RW, Pertama, dia sopirnya Pak RT. Ya? Terus kita naikkan lagi labelnya. Dia sopirnya Pak RW. Kita naikkan lagi labelnya. Dia sopirnya kepala desa. Naik lagi, sopirnya kepala lurah. Naik lagi, sopirnya kepala camat. Naik lagi, sopirnya kepala dinas. Naik lagi, sopirnya bupati. Naik lagi, sopirnya gubernur. Terus, sopirnya presiden. Artinya apa? Semakin titelnya itu meninggi, maka tingkat si sopir ini kan semakin mulia kan? Apakah sopir RT sama sopir RW itu sama? Tidak, sopir RW lebih mulia dari sopir RT. Sopir RW sama sopir camat apakah sama? Beda, sopir camat lebih mulia dari sopir RW. Ini lebih mulia dari sisi kesopirannya ya, kesopirannya, dari sisi kesopirannya. Sopir camat lebih mulia dari sopir RW. Begitu juga sopir camat sama sopir bupati, tinggian mana? Tinggian sopir bupati. Sopir bupati sama sopir gubernur, tinggian sopir gubernur. Sopir gubernur sama sopir presiden, tinggian sopir presiden. Nah, artinya semakin sesuatu itu dilabelkan, disifatkan, dinisbahkan, disandingkan terhadap sesuatu yang besar, maka sesuatu itu akan ikut besar. Contoh misalnya, dikatakan temannya, contoh misalnya, temannya Yusuf. Yusufnya orang biasa-biasa saja. Bukan orang alim, bukan orang pinter, bukan orang baik. Iya, orang bailan. Baik. Walhasil orang biasa-biasa saja. Terus dikatakan dia temannya Yusuf. Itu ya biasa-biasa saja. Temannya Yusuf. Ya. Tetapi dikatakan dia temannya Pak Tanto. Pak Tanto ini orang dermawan, orang soleh, orang alim. Kan jelas beda. Temannya Yusuf di mana? Artinya si teman ini ketika disandingkan, dinisbatkan, dihubungkan kepada si Yusuf, dia menjadi mengecil.
Tetapi ketika dihubungkan, dinisbatkan, disandingkan kepada Pak Tanto, dia menjadi besar. Dan manusia juga ketika dikatakan kita hamba dunia, maka kita menjadi kecil. Kenapa? Karena dunia ini banter-banternya antum cari dolar. Apa sih tertinggi? Anggaplah dolar, euro, rial, Kuwait, apalah yang tertinggi. Kripto, emas, walhasil. Banter-banternya antum cari itu untuk jadi sebutir nasi yang antum masukkan ke mulut dan keluar menjadi kotoran. Banter-banternya itu. Dan kita menjadi hambanya ini. Dan kita menjadi budaknya. Sehingga ketika kita dinisbatkan kepada dunia, maka kita menjadi kerdil, menjadi kecil. Namun beda hal ketika kita dinisbatkan kepada kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tajalli sempurna, adalah singkapan sempurna, adalah tampakan sempurna, adalah insan kamil, manusia sempurna, ada cahaya sempurna dari pancaran cahaya Tuhan, isyraq Tuhan, mazhar Tuhan yang paling utama, yang paling mulia. Ketika kita dinisbatkan, disandingkan, dihubungkan, dilekatkan kepada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga akan menjadi mulia. Makanya ketika kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada nilai plus di situ daripada kita dikatakan sebagai misalnya temannya siapa, misalnya temannya si Albert. Ini siapa itu Albert? Beda titel. Albert di mana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga kita disandingkan kepada Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kita dikatakan Syiah Ali. Kita dikatakan pecinta Ali, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kita dikatakan sebagai pengikut Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Kita dikatakan sebagai orang yang mencintai Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Kita dikatakan orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Titel ini, nisbat ini, hubungan ini, sandingan ini, lekatan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Sehingga dengan sandingan, dengan lekatan, dengan titel, dan dengan hubungan yang kita jalin ini, kita menjadi mulia, kita menjadi besar. Beda halnya ketika kita dikatakan kita ini temannya si Albert, kita temannya si Einstein, itu beda hal. Kenapa? Takaran kita juga sebesar si Albert Einstein. Tetapi ketika kita dikatakan Syiah Ali, Syiahnya Fatimah, Syiahnya Mahdi, itu beda, tinggi banget. Begitu juga ketika kita dikatakan hambanya Allah, Abdullah. Allah maha sempurna dari segala sempurna. Allah maha mulia di atas segala kemuliaan. Allah maha tak terbatas di atas segala ketidakterbatasan. Allah cahaya dari sumber cahaya. Allah adalah pancaran seluruh cahaya yang bercahaya. Allah adalah hakikat cahaya yang memberi cahaya kepada segala sesuatu yang bercahaya. Allah adalah sebab bagi segala yang mengira dia sebab. Allah adalah sebab hakiki. Allah adalah sebabnya bagi para sebab. Allah adalah cahaya bagi segala cahaya. Dan kita disandingkan kepada Allah Ta'ala, dikatakan Abdullah. Jika kita mau menjadi Abdullah, maka tujuan kita. Ketika tujuan kita begitu besar, tanggung jawab kita begitu besar. Ketika tanggung jawab kita begitu besar, maka beban di pundak kita ini menjadi besar dan berat. Ketika beban dan tanggung jawab di pundak kita begitu berat, maka kita juga akan dinilai sebagai orang yang besar. Kenapa? Karena hanya orang yang besar sajalah yang mampu mengangkat batu ukuran 100 kilo. Anak kecil yang usia 5 tahun itu tidak bisa mengangkat batu 100 kilo. Kan nggak bisa anak Ali yang usia 5 tahun kan nggak bisa ngangkat karung beras yang 10 kilo kan nggak kuat. Apalagi mau batu yang 100 kilo kan nggak bisa. Tetapi orang yang kuat, yang sudah latihan ke gimnastik, sudah latihan barbel dan sebagainya, dia mampu mengangkat batu yang 100 kilo. Kan begitu. Artinya apa? Semakin besar tanggung jawab kita, maka kita semakin kuat, semakin besar. Dan hanya orang-orang yang kuat sajalah, dan hanya orang-orang yang mampu sajalah, dan hanya orang-orang yang perkasa sajalah yang bisa memanggil
istilahnya menjinjing tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Makanya tidak mudah menjadi hamba Tuhan. Di satu sisi dia sebagai kemuliaan yang paling utama, di satu sisi dia memberi beban di pundak kita yang berat. Makanya dikatakan di Quran, seandainya tanggung jawab ini, beban ini diberikan kepada gunung, maka gunung akan sirna. Gunung akan hancur. Dan itu hanya diberikan kepada manusia. Kenapa hanya diberikan kepada manusia? Karena hanya manusia yang bisa menjinjing dan memikul beban sebagai hamba, sebagai khalifatullah fil ard. Dan itu hal yang, dan ketika kita mampu sebagai hamba Tuhan, maka kita sebagai insan besar, insan yang kita. Terus caranya gimana? Caranya gimana? Kita mau jadi insan mulia, mau jadi insan besar, mau jadi hamba Tuhan gimana? Mengikutlah kepada orang yang sudah jalan di jalan itu. Ikuti tapak kakinya jalan, tapak kaki jalannya orang yang sudah melewati jalan itu. Letakkan kaki kita tepat di telapak kaki orang yang sudah melewati jalan itu dan sudah sampai tingkat tertingginya. Siapa mereka? Mereka adalah maksum. Mereka adalah insan-insan mulia, insan-insan suci. 14 maksum. Maka letakkan kaki kita di telapak kaki, di bekas telapak kaki. Artinya apa? Artinya berwilayah. Gimana berwilayah? Yani mengikuti jalan kita. Salah satu tonggak, salah satu pilar, salah satu busur panah, dan salah satu arah yang tepat melesat ke jalan mereka itu adalah mengikuti wilayatul faqih. Yani berwilayatul faqih, mengikuti faqih kita, mengikuti perkataan marji kita. Marji ngomong ini sam'an wa ta'atan, kita ikuti. Marji bilang ini haram, kita tinggalkan. Marji bilang ini halal, kita ikuti. Marji kita bilang jangan begini, oke, siap. Marji kita bilang laksanakan ini, kita bilang siap laksanakan. Ini namanya mengikuti. Ketika kita mau mengikuti jalan para maksumin, melalui siapa? Melalui para maroji. Melalui rahbar hafizahul Sayyid Ali Khamenei. Sehingga jalan kita itu benar nanti. Ini loh, jalannya Muhammadi itu ini. Jalannya Alawiyyi itu ini. Jalannya Fatimiyyi itu ini. Jadi enggak kesasar-sasar kita. Enggak ngelesot-ngelesot kita. Enggak masuk parit kita. Enggak nyemplung ke sawah kita. Jadi tepat jalannya itu lurus, tidak mencelok-mencelok, tidak kanan kiri, tidak mencong kanan, tidak mencong. Hari ini kita cukupkan satu baitnya saja, insya Allah kita lanjut di minggu depan. Insya Allah, saya akhiri bila taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Jumat, kita hadiahkan kepada saudara kita, sanak famili yang telah mendahului kita. Paman, ayah, ibu, adik, kakak, abang, paman, bibi, dan keluarga-keluarga kita, kakek, nenek kita. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa mereka, menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang mengharap rahmat, orang-orang yang dikasihi, disayangi. Dan juga untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, a'lallah darajatah, dan juga Ustaz Toha Musawwa, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, semoga Allah merahmati mereka semua, dan marhum Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, semoga Allah mensucikan mereka semua, serta ulama-ulama yang telah mendahului kita, maroje yang telah mendahului Imam Khomeini, Bisa Situ, Allah Hasan Zobe Omuli, Ayatullah Alama Tabatai, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Misbah Yasti, Ayatullah Fazilah Utamanya, dan juga Ayatullah Sofi Baigani. Insya Allah semua Allah merahmati mereka semua, meninggikan derajat mereka semua, mensucikan kubur mereka, menerangi kubur mereka, meninggikan arwah mereka, insya Allah. Dan juga untuk ulama-ulama kita, khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah Sayyid Ali Khamenei, dan juga Ayatullah Jawudi Omuli, Ayatullah Hasan Ramizoni, Ayatullah Mu'iji,
dan ustaz-ustaz yang lain, roja ulama lain. Dan juga kita hadiahkan untuk kezuhuran Imam Zaman Syarif Al-Fatihah maksud. Allahumma salli ala siddiqati Fatimah az-Zakiyah habibati habibika wa nabiyyik wa ummi ahibbaika wa asfiyaik allati intajabtaha wa faddaltaha wa akhtartaha ala nisa'il alamin. Allahumma kuni taliba laha mimman zalamaha wa astakhaffa bihaqqiha wa kuni sa'ir Allahumma bidami awladiha. Allahumma wa kama ja'altaha umma a'immatil huda wa halilata sahibil liwa'i wal karimata innal mala'il a'la wa salli alaiha wa ala ummiha khadijatal kubra salatan tukrimu biha wajha biha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa tudirru biha ayna zurriyatihi wa ballighhum Muhammadan wa ballighhum anni fi hadhihi as-sa'ah afdal tahiyyati wassalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.